Di era digital ini kita semakin terbiasa dengan bagaimana teknologi memahami kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita menyadarinya sendiri, ponsel cerdas, mesin pencari, dan platform media sosial menggunakan algoritma canggih yang mampu memprediksi keinginan kita. Saat kita mengetik satu kata dalam kolom pencarian, saran otomatis muncul, seolah-olah perangkat itu membaca pikiran kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknologi tidak memiliki kesadaran, tetapi ia memiliki kemampuan membaca pola, algoritma yang terus belajar dari perilaku kita, mampu menghubungkan titik-titik kecil dalam kehidupan digital kita. Apa yang kita cari, berapa lama kita melihat suatu konten, bagaimana kita berinteraksi dengan aplikasi, dan merangkainya menjadi sebuah prediksi yang akurat. Ini bukan sihir melainkan kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui data dalam jumlah besar. Namun jika perangkat buatan manusia bisa memahami kita hingga sedalam itu, apakah mungkin ada sistem yang jauh lebih besar, lebih kompleks, dan lebih halus yang bekerja dalam skala universal? Jika teknologi yang kita ciptakan bisa membaca pola, perilaku kita, mungkinkah alam semesta juga memiliki sistem yang mampu membaca dan merespons energi yang kita pancarkan? Beberapa ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa alam semesta tidak hanya sekadar ruang kosong yang pasif, tetapi sebuah jaringan kesadaran yang hidup dan merespons. Seperti algoritma teknologi, alam semesta bisa jadi memiliki mekanisme sendiri untuk menangkap pola pikiran dan emosi manusia. Jika kita bisa menciptakan teknologi yang mampu menyesuaikan pengalaman pengguna dengan cermat, mungkinkah realitas juga menyesuaikan diri dengan pola energi yang kita pancarkan? Pertanyaan ini membawa kita pada kemungkinan yang lebih luas. Jika algoritma digital bisa diprogram untuk memahami preferensi kita, apakah alam semesta juga memiliki kode tersembunyi yang membaca frekuensi pikiran kita? Mungkinkah realitas yang kita alami saat ini adalah hasil dari pola berpikir yang kita tanamkan, seperti bagaimana teknologi menampilkan iklan, berdasarkan minat kita? Apa yang terjadi jika kita mulai melihat kehidupan seperti sebuah sistem besar yang merespons energi yang kita keluarkan? Jika teknologi dapat memahami keinginan kita dan menyesuaikan informasi yang diberikan, mungkinkah pikiran kita juga bekerja sebagai pemancar sinyal yang kemudian diterjemahkan oleh alam semesta dalam bentuk pengalaman nyata? Perangkat buatan manusia hanyalah refleksi dari kecerdasan yang lebih besar, yakni kesadaran kita sendiri. Jika kita bisa menciptakan teknologi yang sedemikian canggih, bukankah itu menjadi petunjuk bahwa kesadaran kita memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari? Dunia teknologi mungkin telah membuka jalan bagi kita untuk memahami bagaimana kecerdasan dapat membaca pola dan menciptakan realitas yang lebih personal. Namun lebih dari itu, teknologi menjadi cerminan bagi kita untuk mulai bertanya, jika sesuatu yang kita ciptakan bisa memahami pikiran kita, apakah kita sendiri telah memahami bagaimana pikiran kita berinteraksi dengan realitas yang lebih luas? Mungkin di balik layar kehidupan ini, di sistem Babang Kepion Officer, sebuah kecerdasan yang bekerja tanpa kita sadari, membaca pola energi kita dan menciptakan realitas yang selaras dengan siapa diri kita. Sebenarnya pikiran sering dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, sekadar rangkaian impuls listrik dalam otak yang menghasilkan kesadaran dan pengalaman subjektif. Namun, para ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran bukan sekadar proses biologis di dalam tengkorak kita. Ia adalah bentuk energi bergetar, berpindah, dan berinteraksi dengan lingkungan dalam cara yang lebih mendalam dari yang kita bayangkan, seperti gelombang radio yang tak terlihat, namun dapat membawa informasi ke seluruh dunia. Pikiran kita juga bekerja dalam bentuk gelombang energi. Studi dalam bidang neurofisiologi menunjukkan bahwa otak manusia memancarkan aktivitas listrik dalam pola yang dapat diukur. Gelombang otak ini beroperasi dalam spektrum frekuensi tertentu, dari gelombang beta yang aktif saat kita berpikir, hingga gelombang theta yang mendalam saat kita bermeditasi. Lebih mengejutkan lagi, penelitian dalam fisika kuantum menunjukkan bahwa ada pola matematis yang mengatur gelombang otak kita, mirip dengan kode dalam sistem digital. Alam semesta sendiri tampaknya tersusun atas pola-pola energi yang teratur, seolah-olah mengikuti algoritma yang rumit dan canggih. Jika begitu, mungkinkah realitas kita bukan sekadar sesuatu yang terjadi kepada kita, tetapi sesuatu yang kita ciptakan melalui gelombang pikiran kita sendiri? Alam semesta dalam pemahaman baru ini bukan sekadar kumpulan benda mati yang bergerak tanpa tujuan. Ia lebih menyerupai jaringan energi yang saling terhubung,
Seperti internet kosmis yang merespon sinyal yang kita kirimkan, pikiran kita bukan hanya sekedar monolog batin, melainkan pesan yang dipancarkan ke dalam lautan energi yang luas. Bayangkan seseorang yang tenggelam dalam pikiran ketakutan dan kecemasan, gelombang otaknya berada dalam frekuensi yang lebih rendah, beresonansi dengan energi yang serupa di sekitarnya. Tidak heran jika orang tersebut terus mengalami situasi yang memperkuat ketakutan mereka. Sebaliknya, seseorang yang berfokus pada syukur dan keyakinan akan memancarkan frekuensi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menarik lebih banyak pengalaman yang selaras dengan energi tersebut. Jika teknologi modern mampu membaca pola perilaku dan menggunakannya untuk memprediksi keinginan kita, bukankah masuk akal jika alam semesta juga bekerja dengan cara serupa? Mungkinkah ada mekanisme yang lebih besar yang membaca pola energi yang kita pancarkan dan mengembalikannya dalam bentuk realitas yang kita alami? Konsep ini bukan sekadar metafora spiritual. Ia didukung oleh prinsip fisika kuantum dan teori medan energi. Semakin kita memahami bahwa pikiran bukan hanya sekedar proses mental, tetapi juga gelombang yang dapat mempengaruhi lingkungan, semakin kita menyadari bahwa kita memiliki peran aktif dalam membentuk pengalaman hidup kita. Kita bukan sekadar penumpang dalam perjalanan ini. Pikiran kita adalah kemudi yang mengarahkan kemana realitas kita akan bergerak, dan ketika kita memahami bahwa setiap pikiran adalah energi yang bergetar di alam semesta, kita mulai menyadari bahwa dunia di sekitar kita mungkin adalah cerminan dari apa yang kita pancarkan. Kita sering berpikir bahwa kehidupan terjadi begitu saja, bahwa segala sesuatu yang kita alami hanyalah hasil dari keberuntungan takdir atau kebetulan. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada pola tersembunyi yang mengatur realitas ini, sama seperti dalam dunia teknologi, di mana algoritma dapat menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan pola perilaku mereka. Alam semesta juga tampaknya memiliki mekanisme yang merespons energi yang kita pancarkan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa konsep kode koreksi kesalahan yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk memastikan pesan yang diterima tetap akurat juga terdapat dalam persamaan fisika yang mengatur alam semesta. Ini berarti bahwa alam semesta mungkin memiliki mekanisme pemrosesan yang memastikan bahwa setiap energi yang kita kirimkan diterjemahkan ke dalam pengalaman hidup yang sesuai. Jika kita memahami bahwa pikiran dan emosi bukan sekadar pengalaman batin yang terisolasi, melainkan sinyal yang berinteraksi dengan medan kuantum, maka realitas yang kita alami bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Kehidupan kita dalam banyak hal adalah hasil dari pencarian yang dilakukan oleh alam semesta berdasarkan dominasi pikiran dan perasaan yang kita terus-menerus pancarkan. Coba perhatikan bagaimana algoritma media sosial bekerja. Jika seseorang sering menonton video tentang ketakutan dan kegelisahan, algoritma akan terus menyajikan lebih banyak konten serupa, menciptakan lingkaran umpan balik yang memperkuat pola pikir tersebut. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita terus memancarkan energi kecemasan, kekurangan dan ketidakpastian, alam semesta akan memperkuatnya dengan menghadirkan lebih banyak pengalaman yang sejalan dengan frekuensi itu. Sebaliknya, seseorang yang secara sadar memilih untuk memancarkan energi, kepercayaan, kelimpahan, dan rasa syukur akan menemukan bahwa dunia di sekitarnya mulai berubah, kesempatan baru muncul, orang-orang yang lebih positif tertarik ke dalam kehidupannya, dan jalan yang sebelumnya tampak tertutup tiba-tiba terbuka. Kesadaran adalah kunci utama dalam proses ini. Kita seringkali menjalani hidup secara otomatis, bereaksi terhadap keadaan tanpa menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah respons kita. Namun begitu kita menyadari bahwa setiap pikiran dan emosi adalah energi yang diproses oleh alam semesta, kita bisa mulai mengubah pola internal kita, dan pada akhirnya menciptakan realitas yang lebih selaras dengan keinginan terdalam kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa mengubah hidup kita, tetapi apakah kita mau menjadi sadar akan energi yang kita pancarkan? Apakah kita bersedia mengambil kendali atas pikiran dan emosi kita sehingga alam semesta dapat memproses dan mencerminkan kembali realitas yang lebih selaras dengan impian kita? Pada akhirnya, realitas bukanlah sesuatu yang terjadi kepada kita, yang adalah sesuatu yang kita bentuk sedikit demi sedikit melalui setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap getaran yang kita kirimkan ke dalam medan energi yang luas. Ini di dunia fisika klasik, kita diajarkan bahwa realitas bersifat tetap, bahwa dunia di sekitar kita ada secara independen dari keberadaan kita. Namun fisika kuantum menawarkan
Perspektif yang mengguncang asumsi ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa partikel kuantum, blok pembangun realitas kita, tidak memiliki bentuk atau posisi pasti sampai dia mati. Dengan kata lain, kesadaran kita memiliki peran dalam membentuk kenyataan yang kita alami. Eksperimen terkenal, yang dikenal sebagai double slit experiment, menunjukkan bahwa partikel dapat bertindak sebagai gelombang atau sebagai partikel, tergantung pada apakah seseorang mengamatinya atau tidak. Ini adalah bukti mengejutkan bahwa pengamatan memiliki pengaruh langsung terhadap realitas fisik. Jika kesadaran mampu mengubah perilaku partikel kecil, tidakkah mungkin bahwa pada skala yang lebih besar pikiran dan emosi, kita juga memengaruhi bagaimana hidup kita berkembang? Medan kuantum bukan sekadar ruang kosong, ia adalah jaringan energi tak terbatas yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Setiap pikiran yang kita hasilkan, setiap emosi yang kita rasakan, menciptakan gelombang energi yang bergerak melalui medan ini. Alam semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Isar lepai grasun dari renai dan bandkatis lambasian darin, namun banyak dari kita menjalani hidup, seolah-olah kita adalah korban dari keadaan, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita berada di luar kendali kita. Padahal jika kita memahami bagaimana pikiran dan emosi kita mengirimkan frekuensi tertentu ke medan kuantum, kita akan mulai menyadari bahwa realitas yang kita alami hanyalah pantulan dari energi yang kita berikan. Pikiran yang dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kelangkaan mengirimkan sinyal yang selaras dengan energi yang sama. Sebaliknya, seseorang yang hidup dalam kepercayaan, rasa syukur, dan kelimpahan akan menarik pengalaman yang mencerminkan energi tersebut seperti gema dalam ruang yang luas. Alam semesta mengembalikan kepada kita apa yang kita pancarkan. Ini berarti bahwa menciptakan realitas yang kita inginkan bukan hanya tentang berpikir positif semata. Kita harus merasakannya. Fisika kuantum mengajarkan bahwa frekuensi adalah kunci. Pikiran kita mungkin bisa membayangkan sesuatu, tetapi jika emosi kita tidak selaras dengan gambaran itu, sinyal yang kita kirim ke alam semesta akan bercampur dan menghasilkan realitas yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin mengalami kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberlimpahan, kita harus menjadi selaras dengan getaran keberlimpahan itu. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya hidup dalam frekuensi ketakutan atau kepercayaan? Apakah saya memancarkan energi kekurangan atau kelimpahan? Pada akhirnya, kita bukanlah pengamat pasif dalam perjalanan hidup ini, kita adalah kreator realitas kita sendiri. Alam semesta adalah cermin besar yang memantulkan energi yang kita kirimkan, dan begitu kita menyadari hal ini, kita dapat mulai mengarahkan hidup kita dengan kesadaran yang lebih dalam, bukan hanya dengan berpikir, tetapi dengan merasakan dan menjadi apa yang ingin kita ciptakan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana suasana hati seseorang bisa menular ketika Anda berada di dekat seseorang yang penuh semangat dan optimisme? Anda merasa terangkat. Sebaliknya, ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan penuh kecemasan, energi Anda terasa terkuras. Ini bukan kebetulan. Ini adalah prinsip dasar frekuensi dan resonansi. Dalam kehidupan di alam semesta, segala sesuatu bergetar. Dari atom terkecil hingga galaksi yang luas, semua benda memiliki frekuensinya sendiri. Pikiran dan emosi kita juga bergetar dalam spektrum energi yang dapat diukur. Ketika kita berpikir tentang ketakutan, kekurangan, atau kemarahan, kita memancarkan gelombang energi yang berbeda dari ketika kita berada dalam keadaan syukur, cinta, atau kebahagiaan. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa otak dan jantung kita menghasilkan medan elektromagnetik yang tidak hanya memengaruhi tubuh kita sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitar kita. Jantung secara khusus memiliki medan energi yang lebih kuat daripada otak, menjangkau beberapa meter di luar tubuh kita. Ini berarti bahwa perasaan dan keyakinan terdalam kita memiliki pengaruh langsung pada realitas yang kita alami. Prinsip resonansi menjelaskan mengapa kita menarik pengalaman yang sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Ketika kita berada dalam frekuensi ketakutan dan kecemasan, kita lebih mungkin menemukan situasi yang memperkuat perasaan tersebut. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk selaras dengan energi cinta, kepercayaan, dan kelimpahan, alam semesta memantulkan kembali pengalaman yang mendukung getaran tersebut. Pikirkan hidup Anda sebagai alat musik. Jika Anda memainkan nada yang sumbang, seluruh harmoni kehidupan Anda akan terasa tidak selaras. Tetapi jika Anda menyetel diri Anda ke dalam frekuensi yang lebih tinggi,
melalui pikiran yang positif, emosi yang penuh syukur, dan tindakan yang penuh kesadaran Anda, menciptakan melodi yang selaras dengan kehidupan yang Anda impikan. Namun keselarasan ini bukan sekadar tentang berpikir positif. Banyak orang mencoba berpikir bahagia, tetapi tetap merasa hidup mereka tidak berubah. Mengapa? Karena energi sejati bukan berasal dari permukaan pikiran, tetapi dari kedalaman perasaan dan keyakinan yang kita pegang. Anda tidak bisa sekadar mengatakan, "Saya kaya," jika dalam hati Anda masih merasakan kekurangan. Anda tidak bisa hanya berkata, "Saya bahagia," jika tubuh Anda masih menahan energi kesedihan. Untuk mengubah realitas, Anda harus mengubah frekuensi yang Anda pancarkan. Ini dimulai dengan kesadaran terhadap apa yang benar-benar Anda rasakan setiap hari. Apakah Anda hidup dalam ketakutan atau dalam kepercayaan? Apakah Anda mengeluhkan hidup atau mensyukurinya? Ketika Anda memahami bahwa energi Anda adalah magnet bagi kehidupan Anda mulai lebih bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan yang Anda pilih untuk pelihara. Pada akhirnya, hidup tidak hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita beresonansi dengan kehidupan itu sendiri. Anda memiliki kendali lebih besar dari yang Anda sadari. Dan semuanya dimulai dengan frekuensi yang Anda pilih untuk pancarkan. Banyak orang percaya bahwa manifestasi hanyalah tentang berpikir positif, mengulang afirmasi, menuliskan impian, atau membayangkan hasil yang diinginkan. Namun jika itu cukup, mengapa banyak orang tetap merasa stuck dalam hidup mereka? Rahasia sejati dari manifestasi bukan hanya tentang berpikir, tetapi tentang merasakan seolah-olah apa yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan. Otak manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan visualisasi yang disertai emosi yang kuat. Inilah sebabnya mengapa kita bisa menangis saat menonton film sedih atau merasa takut hanya dengan memikirkan kemungkinan buruk. Tubuh kita merespons perasaan, bukan hanya pikiran. Jika kita ingin mengubah realitas kita harus mengubah apa yang kita rasakan di dalam diri kita terlebih dahulu. Manifestasi sejati adalah kombinasi dari niat yang jelas dan emosi yang selaras. Jika kita hanya memiliki niat tanpa emosi, itu hanyalah lamunan kosong. Sebaliknya, jika kita memiliki emosi tetapi tanpa arah yang jelas, kita hanya akan terombang-ambing dalam gelombang perasaan tanpa hasil konkret. Namun ketika keduanya bersatu, ketika kita memiliki visi yang kuat dan mampu merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, kita menciptakan energi yang begitu kuat hingga alam semesta tidak bisa mengabaikannya. Penelitian menunjukkan bahwa jantung memiliki medan elektromagnetik yang lebih besar daripada otak, yang berarti bahwa niat yang didukung oleh emosi yang dalam memiliki dampak yang jauh lebih besar. Ketika kita merasa takut, khawatir atau tidak layak menerima impian kita sebenarnya mengirimkan sinyal yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, ketika kita mengalami rasa syukur, keyakinan, dan kebahagiaan terhadap sesuatu yang bahkan belum terwujud, kita menariknya semakin dekat. Bayangkan seseorang yang ingin sukses, tetapi dalam hatinya merasa tidak layak. Setiap kali ia mencoba mencapai impian, ada ketakutan yang menghambatnya, dan tanpa disadari ia mengirimkan sinyal, energi yang bertentangan dengan keinginannya. Sebaliknya, bayangkan seseorang yang sudah merasakan kesuksesan. Bahkan sebelum itu terjadi, ia bertindak dengan percaya diri, berbicara dengan keyakinan dan tanpa sadar, menciptakan peluang yang membawanya ke tujuan. Inilah ilmu manifestasi dalam bentuk paling murni. Untuk mulai mempraktikkan ini dalam hidup, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana rasanya jika impian saya sudah terwujud? Jangan hanya menjawab dengan kata-kata, benamkan diri dalam perasaan itu. Rasakan kegembiraan, kebebasan atau kedamaian yang akan Anda miliki, dan bawa emosi itu ke dalam setiap aspek hidup Anda. Manifestasi bukan tentang memaksa sesuatu untuk terjadi, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan kemungkinan terbaik yang sudah ada di alam semesta. Ketika niat Anda jelas dan emosi Anda sejajar dengannya, Anda menjadi magnet bagi realitas yang Anda impikan. Dunia luar hanyalah cerminan dari energi yang Anda pancarkan. Anda tidak hanya menciptakan kehidupan Anda menjadi kehidupan yang Anda inginkan. Setiap hari, kita bertanya-tanya mengapa hidup kita berjalan seperti ini, mengapa ada orang yang tampaknya begitu beruntung, sementara yang lain selalu berada dalam kesulitan. Apakah semua ini hanya kebetulan ataukah ada pola yang lebih dalam yang membentuk realitas kita? Banyak orang percaya bahwa alam semesta merespons keinginan kita. Mereka berdoa, berharap, dan bermimpi, tetapi seringkali merasa kecewa
ketika realitas tidak berubah yang sering tidak disadari, adalah bahwa alam semesta tidak merespon keinginan kita, melainkan siapa kita sebenarnya. Apa yang kita pancarkan dalam setiap pikiran, perasaan dan keyakinan kita adalah frekuensi yang dikirimkan ke alam semesta, dan alam semesta hanya mencerminkan kembali energi itu. Tetapi selalu merasa takut kekurangan, ketakutan itu bukan sekadar emosi, itu adalah energi yang ia pancarkan ke dunia, tanpa disadari ia menarik lebih banyak pengalaman yang memperkuat keyakinannya bahwa hidup adalah tentang kekurangan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keyakinan mendalam bahwa ia selalu didukung oleh kehidupan akan bertindak dengan kepercayaan diri, melihat peluang di mana orang lain melihat hambatan, dan akhirnya menciptakan kehidupan yang mencerminkan pola pikir kelimpahannya. Pola pikir bukan sekadar gagasan abstrak, ia adalah energi yang membentuk dunia kita. Jika kita terus-menerus berpikir bahwa hidup sulit dan tidak adil, kita akan melihat bukti-bukti yang menguatkan hal itu di sekitar kita. Namun jika kita memilih untuk percaya bahwa hidup penuh dengan kemungkinan, tiba-tiba pintu yang sebelumnya tampak tertutup mulai terbuka. Menyadari istiwa ini adalah langkah pertama untuk menjadi arsitek realitas kita sendiri. Kita tidak harus menjadi korban keadaan, terombang-ambing oleh peristiwa eksternal yang terasa di luar kendali. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh, memperhatikan pikiran dan emosi yang kita pancarkan, serta menyesuaikan diri dengan energi yang ingin kita tarik ke dalam hidup kita. Maka tanyakan pada diri sendiri, siapa saya dalam energi saya sehari-hari? Apakah saya hidup dalam frekuensi ketakutan, atau dalam keyakinan yang penuh syukur? Apakah saya bertindak sebagai seseorang yang sedang menunggu keajaiban, atau sebagai seseorang yang tahu bahwa dirinya adalah pencipta keajaiban itu sendiri? Kehidupan adalah refleksi dari siapa kita, bukan hanya dari apa yang kita inginkan. Ketika kita memahami hal ini, kita berhenti mencari jawaban di luar diri, dan mulai mengarahkan energi kita dengan kesadaran yang lebih dalam. Tidak ada lagi tempat untuk kebetulan, hanya kesadaran, pilihan dan energi yang selaras dengan realitas yang kita ciptakan sendiri. Pada akhirnya, kita semua adalah arsitek kehidupan kita. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kita sudah sadar akan kekuatan ini atau masih membiarkan hidup terbentuk tanpa arah? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.